Saya ke Bang Fahri terlebih dahulu ya. Bang Fahri, kalau argumentasinya tadi sudah dibangun oleh Bang Denny, Bang Fahri melihatnya seperti apa? Ini kan ternyata sudah dimasukkan juga. Meskipun kita pada saat persidangan tidak melihat saksi ahli yang mengolah atau mendetailkan permasalahan ini. Argumentasinya sudah dijawab tadi sama Bang Denny. Tapi kalau melihat PP ini sendiri, Bang Fahri gimana? Iya, jadi yang pertama barangkali saya klarifikasi dulu bahwa saya tidak bermaksud untuk memindahkan forum peradilan Mahkamah Konstitusi dalam perdebatan kita pada saat ini, karena banyak hal yang sifatnya faktual secara hukum sudah terungkap segala sesuatunya di pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menyikapi isu ini itu saya mengajukan 3 pertanyaan hukum ya. Yang pertama, tepatkah dalil pemohon yang didalilkan tentang posisi Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam permohonan mereka? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana posisi hukum DPS dalam sistem peraturan perundang-undangan kita? Dan yang ketiga, apa mekanisme pembuktian kemarin yang terungkap dalam persidangan itu? Jadi perdebatan-perdebatan kita dalam persidangan itu kemarin itu seperti apa sih tentang posisi DPS itu sendiri? Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya ingin menanggapinya kayak gini ya. Kami anggap dalil yang diajukan oleh kubu pemohon ini adalah sebuah hipotesa yang kita hargai, sangat hipotetis gitu ya. Dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang diungkapkan, berbagai putusan pengadilan yang mencoba untuk menguatkan konstruksi argumentasi yang mereka bangun. Kalau kami menyikapinya begini, sederhananya posisi Kiai Haji Ma'ruf Amin itu kita tempatkan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Nah, kalau kita tempatkan di situ tentang penyertaan modal secara langsung, kekayaan negara yang dipisahkan secara langsung, itu kita bisa debat panjang untuk itu. Yang kedua, kalau misalkan mau gunakan perspektif yang dibangun oleh Pak Denny tadi dengan menggunakan pendekatan peraturan pemerintah 72 tahun 2016 tentang penyertaan dan penatausahaan modal dalam pada BUMN dan perseroan, khususnya pasal 2A poin 7 itu juga jelas bahwa ada pengecualian kepada 2 hal penting, yaitu yang terkait dengan penugasan khusus dari negara, dan yang kedua ada hal-hal yang sifatnya lebih teknis tentang kegiatan korporasi. Itu pun semuanya mendapat dalilnya itu sangat spesifik gitu ya, sehingga tidak bisa kita generalisir bahwa anak perusahaan ini atau anak BUMN itu adalah bagian daripada BUMN. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau misalkan pemohon itu cerdas ya, dalil yang kalau misalkan mereka anggap itu sangat penting dan strategis dalam permohonan mereka itu, kok kita melihat menjadi sesuatu yang hampa ya? Karena dalam perdebatan kita kemarin tidak pernah muncul tuh, karena yang muncul cuma hanya melalui Pak Said Didu. Itu pun posisi persaksian beliau itu kan sebagai saksi, bukan sebagai expert. Mekanisme pembuktiannya lemah maksud Bang Fahri? Ya, lemah banget gitu. Tidak terbukti itu gitu kan. Karena Pak Said Didu juga berbicara tidak dalam kualifikasi sebagai seorang saksi yang punya keahlian untuk itu. Yang mampu mengelaborasi berbagai kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan, bagaimana mendudukan putusan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 21 tahun 2017 yang Mahkamah Agung buat, yang teman-teman dari 02 jadikan sebagai dalil yang dimuat dalam permohonan. Itu Pak Said Didu tidak punya kapasitas itu untuk berbicara. Kenapa ahli? Katakan Pak Denny tadi katakan bahwa karena Bang Fahri, kalau misalnya tidak mempunyai kapasitas sebagai ahli, tapi kan pengalaman itu menjadi sesuatu yang memiliki value. Ketika Pak Said Didu menceritakan pengalaman sebagai mantan sekretaris Kementerian BUMN. Sebenarnya gini ya, posisi debat tentang Undang-Undang BUMN, Peraturan Pemerintah 72, ini adalah debat hukum. Yang kualifikasinya tentunya berhubungan dengan teori interpretasi, bagaimana cara menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara sistemik, bagaimana kita membangun satu penafsiran kontekstual, satu penafsiran tekstual dan segala macam. Itu tidak gampang juga. Dan itu tidak bisa dilakukan atau dielaborasi oleh seorang saksi Said Didu gitu. Itu nggak bisa gitu.